Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arwan Hanif Widayatno, mahasiswa dari program studi D3 Teknik Sipil Universitas 11 Maret, Surakarta. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah sekaligus sebagai upaya untuk berbagi wawasan mengenai salah satu konsep penting dalam dunia konstruksi masa kini, yaitu green building. Tujuannya adalah agar kita semua, terutama generasi muda teknik sipil, lebih sadar bahwa membangun itu bukan hanya soal kekuatan struktur, tapi juga soal keberlanjutan lingkungan. Baik, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Perlu kita ketahui, sektor konstruksi dan bangunan ternyata menyumbang dampak signifikan terhadap krisis iklim di dunia. Menurut data dari United Nations Environment Program, bangunan bertanggung jawab atas sekitar 40% emisi karbon global, 36% konsumsi energi, dan 50% penggunaan material mentah secara global. Di Indonesia, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menunjukkan bahwa sektor bangunan menyumbang sekitar 30% konsumsi energi nasional, terutama untuk pendingin ruangan, pencahayaan, dan peralatan listrik. Dengan laju urbanisasi yang terus meningkat, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, kebutuhan akan ruang bangunan akan terus bertambah. Maka diperlukan pendekatan baru dalam mendesain dan membangun gedung yang tidak hanya fungsional dan efisien, tapi juga berkelanjutan. Itulah yang kita kenal sebagai green building. Green building atau dalam bahasa Indonesia disebut bangunan hijau adalah konsep pembangunan gedung yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam seperti energi, air, dan material. Secara sederhana, green building adalah bangunan yang dibangun dan dioperasikan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan penghuninya, serta efisiensi ekonomi jangka panjang. Dalam praktiknya, bangunan hijau memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu efisiensi energi menggunakan teknologi seperti sistem pencahayaan LED, panel surya, manajemen energi otomatis, serta desain bangunan yang memaksimalkan pencahayaan dan ventilasi alami. Yang kedua yaitu konservasi air, menggunakan alat sanitasi hemat air, sistem daur ulang air limbah grey water, dan pemanenan air hujan. Yang ketiga yaitu material ramah lingkungan, menggunakan bahan lokal, tahan lama, dan dapat didaur ulang. Contohnya adalah penggunaan bambu, batu alam lokal, atau beton yang mengandung material daur ulang. Yang keempat, kualitas lingkungan dalam ruangan, meningkatkan kenyamanan termal, mengurangi polusi udara dalam ruangan, serta menyediakan pencahayaan alami yang memadai. Yang kelima yaitu manajemen lingkungan dan limbah, mengolah limbah konstruksi dan operasional dengan bijak seperti memilah sampah, menggunakan komposter, atau mendaur ulang limbah bangunan. Green building tidak hanya fokus pada fasad bangunan saja, tapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang saat bangunan dioperasikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat bagi manusia tanpa merusak ekosistem sekitar. Di Indonesia, penilaian bangunan hijau dilakukan dengan sistem bernama Greenship yang dikembangkan oleh Green Building Council Indonesia. Tools ini menjadi acuan utama untuk menilai seberapa hijau dan berkelanjutan sebuah bangunan. Greenship memiliki 6 aspek penilaian utama, yaitu yang pertama, Appropriate Site Development, di mana Appropriate Site Development yaitu menilai lokasi tapak, akses ke transportasi umum, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Yang kedua yaitu Energy Efficiency and Conservation, mencakup efisiensi pemakaian listrik, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengolahan sistem HVAC. Yang ketiga yaitu Water Conservation, di mana menilai sistem penghematan air seperti kran otomatis, toilet hemat air, dan sistem daur ulang air. Yang keempat yaitu Material Resource and Cycle, mengukur penggunaan material lokal, daur ulang, serta pengolahan limbah konstruksi. Yang kelima yaitu Indoor Health and Comfort, berfokus pada kualitas udara dalam ruangan, pencahayaan alami, dan kenyamanan termal. Yang keenam, Building and Environmental Management, mengukur seberapa baik manajemen gedung dilakukan mulai dari operasional hingga perawatan berkala. Bangunan yang dinilai dengan Greenship akan mendapatkan sertifikat dari tingkat bronze, silver, gold, hingga platinum, tergantung seberapa besar skor yang dicapai. Baik, selanjutnya ialah manfaat dari green building. Green building sendiri memiliki manfaat yang sangat luas dan berdampak nyata
baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Manfaat green building dapat dilihat dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek lingkungan, dapat mengurangi jejak karbon, memperlambat laju perubahan iklim, serta menjaga kualitas air dan udara. Dalam sektor ekonomi, menurut International Finance Corporation, gedung hijau bisa menghemat hingga 30-50% energi dan 30% penggunaan air, serta mengurangi biaya operasional tahunan hingga 20%. Dalam aspek sosial, lingkungan kerja atau tinggal sehat meningkatkan produktivitas, menurunkan stres, dan mengurangi risiko penyakit pernapasan. Dengan semua keuntungan ini, green building bukan sekedar punya gaya hidup, tapi sudah menjadi kebutuhan jangka panjang bagi masyarakat urban dan industri konstruksi. Salah satu bangunan di Indonesia yang berhasil mengadopsi konsep green building adalah Sampurna Strategic Square yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Gedung ini merupakan gedung perkantoran premium yang memiliki dua menara ikonik dengan desain yang klasik. Meski bangunan ini sudah berdiri sejak awal 2000-an, pengelolaannya berhasil melakukan transformasi besar-besaran untuk membuatnya lebih efisien dan ramah lingkungan. Hasilnya, gedung ini berhasil memperoleh sertifikat Green Chip Existing Building dari DBSCI. Langkah-langkah hijau yang mereka lakukan antara lain yaitu yang pertama, mengganti seluruh pencahayaan dengan lampu LED hemat energi dan sensor otomatis. Yang kedua yaitu menerapkan sistem HVAC pendingin ruangan yang lebih efisien yang dapat mengurangi konsumsi listrik. Yang ketiga yaitu memasang sistem dual flush toilet dan keran hemat air, serta penampungan air hujan untuk penyiraman tanaman. Yang keempat yaitu menerapkan pengolahan sampah terintegrasi mulai dari daur ulang hingga limbah elektronik. Yang kelima yaitu menyediakan area terbuka hijau, jalur sepeda, dan fasilitas kendaraan listrik sebagai bagian dari transportasi berkelanjutan. Sampurna Strategic Square menjadi bukti nyata bahwa bangunan yang sudah ada pun bisa ditingkatkan menjadi bangunan hijau dengan pendekatan yang tepat. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa green building adalah strategi masa depan yang wajib diterapkan sekarang juga. Ini bukan hanya tanggung jawab arsitek atau developer, tapi juga kita sebagai calon praktisi teknik sipil. Dengan memahami konsep green building, kita bisa mendorong pembangunan yang efisien dan minim dampak lingkungan, merancang bangunan yang sehat, nyaman, dan hemat energi, serta ikut berkontribusi dalam upaya global menghadapi krisis iklim. Mari kita mulai dari langkah-langkah kecil, belajar banyak tentang prinsip, kritis terhadap desain bangunan di sekitar kita, dan membiasakan diri dengan prinsip ramah lingkungan sejak dini. Karena pada akhirnya, membangun tidak hanya soal mendirikan gedung, tapi soal menciptakan dunia yang layak huni untuk generasi mendatang. Sekian pemaparan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.